walaupun aku tidak bisa bertemu dengannya, minimal aku bisa melihat dinding yang menjaga makamnya Rasulullah SAW. Ditanya, engkau sudah jalan berapa lama? Kata dia, yang sekarang ini sudah 43 hari. Selama itu engkau berpuasa? Iya, selama itu aku berpuasa. Kenapa? Ingin mensucikan diriku agar ruhku dapat bertemu dengan manusia yang paling suci, Rasulullah SAW. Sang ulama itu bertanya, apakah engkau ingin makan dan minum? Maka orang yang kehausan dan kelaparan tersebut, dia mengatakan, tidak. Taraktul akla wasyurba lillahi ta'ala. Aku tinggalkan makanan dan minuman karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tujuan ingin mensucikan diri untuk bertemu manusia yang paling suci, Rasulullah SAW. Maka ulama itu mengatakan, jangan engkau siksa dirimu wahai pemuda. Kalau engkau tidak makan sekarang atau tidak minum walaupun satu teguk, barangkali engkau mati dalam keadaan haus dan lapar. Maka pemuda mengatakan, lebih baik aku mati dalam keadaan haus dan lapar untuk bertemu Rasulullah SAW ketimbang keadaanku, perutku kenyang dan tenggorokanku basah, tetapi aku tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Semoga kita semua dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Saudara, yang namanya surga itu semuanya nikmat, tidak ada yang tidak semua neraka itu walaupun paling kecil itu namanya tidak nikmat alias siksa. Ulama-ulama mengatakan, mengambil riwayat daripada sabda Rasulullah SAW, kalau seandainya satu darah itu sesuatu yang paling kecil di alam semesta. Dulu karena nggak ada sesuatu yang kecil, ulama memberikan contoh darah itu kalau kita tiduran di atas bantal, terus genteng kita kan ada tuh genteng yang genteng dari kaca, betul nggak? Kan genteng ada nggak? Genteng yang dari kaca, jadi semuanya pakai genteng, cuma satu genteng dari kaca, genteng bening. Genteng bening kenapa? Biar sinar matahari bisa masuk. Dan tidur tuh sinar matahari masuk, terus bantalnya dipukul, keluar apanya? Partikel-partikel kecil-kecil, betul nggak? Ya. Iya, itu namanya darah. Partikel yang sekecil itu kalau jatuh ke bumi, maka mungkin bisa 5 atau 6 kota hangus terbakar gara-gara sekecil itu api neraka menetes. Na'udzubillah min. Berarti kalau di surga, kenikmatan di surga, kita nggak usah makan, nggak usah minum, melihat makanannya aja nikmat luar biasa. Lihat makanan itu belum kita nyobain makanan. Contoh, lagi keadaan lapar, satenya nggak kelihatan, cuman asap bakaran sate kecium di hidung. Ya Allah, nikmat nggak? Perut makin lapar nggak? Di TV pada doyan lobster nggak? Doyan lobster nggak? Doyan. Di TV kita lihat ada lobster dibakar, dikasih bumbu yang luar biasa. Nggak usah pakai macam-macam, cuman kasih tatakan saus, tatakan kecap. Begitu dibuka tuh lobster yang masih hangat, bunyi keluar asap bulan. Colek pakai saus, colek dikit pakai kecap, dimakan kriuk. Allah, nikmatnya aja nggak? Makannya di atas gunung, di bawah pohon,
depannya sungai. Allahu Akbar. Minumnya apa? Minumnya mangga, mana lagi di jus. Begitu diminum saking kentalnya bunyi. Allahu Akbar. Nikmat gak tuh? Lihat aja nih. Ini saya ceritain aja udah nikmat. Dengar cerita aja udah nih. Ayo mau minum dah. Habis akuanya. Ditaruh. Tapi ada di surga yang lebih nikmat daripada kenikmatan surga. Apa itu nikmat lebih kenikmatan surga? Kenikmatan surga paling tinggi, yaitu nazarullah atau ru'yatullah, melihat kita bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, itu paling nikmat. Setelah itu apa? An-nazar ilal anbiya, bisa melihat wajah para anbiya, khususnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih nikmat dari itu ada daripada memandang para nabi, daripada memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih nikmat? Ada. Al-julus fi jiwarihi sallallahu alaihi wasallam, duduk di samping, duduk bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Al-Arifillah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi memulai mahalul qiyam dengan apa? Asyragal kaunu batihaja biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsun wa sururul qadajah. Namanya pujian. Beliau membuka dengan apa? Pujian. Yang kedua, lihat, yang mau punya Maulid Sintuduro dibuka, yang bawa Maulid Sintuduro dibuka. Asyragal kaunu. Terus yang kedua apa? Qatrabu yadal masani fa'adal ada ajakan qatrabu, bersenang-senanglah kalian, bergembiralah kalian. Siapa? Yang lagnatani, wahai orang-orang yang suka, yang demen memuji Rasulullah SAW. Terus dipujian. Begitu udah masuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya dari mana? Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini. Itu yang benar begitu, jaddal Husaini. Marhaban marhaban ya nur aini, atau nur al-aini sama aja. Ya nur al-aini marhaban marhaban. Terus jaddal Husaini. Mana sih biasa? Yang benar itu ditekan jaddal Husaini. Jadi lafadznya itu nggak kepanjangan, nggak kependekan, nggak kena namanya lahan. Kalau kita baca Al-Quran terkena lahan, itu hukumnya dosa. Kalau baca maulid disunahin jangan sampai ada lahan. Lahan itu goyangan yang bisa huruf kepanjangan kependekan sampai maknanya nanti baru berubah. Di sini mulai permohonan. Apa permohonannya? Ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'al. Ya Rasulullah
menyambutmu, menyambut kedatanganmu ke muka bumi dengan membawa apa? Dengan membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bika, dengan keagunganmu wahai Rasulullah SAW, inna bika nas'ad, semoga kami semuanya dengan keagunganmu kami semua sukses, jaya, menang, merdeka dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada antik. Nah, kalau di sini banyak yang kalau tahu maknanya pada wah tangannya tinggi, minta aminnya kencang. Apa? Rabbi balena bijahi marhaban marhaban bijiwari khaira mag'ad marhaban marhaban. Allah Rabbi balighna bijahi. Ya Allah, balighna, sampaikan, angkat kami, tarik kami kemana? Atas apa? Atas keagungan Rasulullah SAW. Diangkat kemana? Dipindahkan kemana? Disampaikan kemana? Lihat kalimatnya. Fi jiwarih khaira mag'ad, di sampingnya. Sampingnya siapa? Rasulullah SAW. Khaira mag'ad adalah sifat. Apa khaira mag'ad? Yaitu sebaik-baiknya tempat duduk. Di mana? Kalau ada pertanyaan, kira-kira tempat duduk paling bagus, paling nikmat, paling baik, paling afdal itu di mana? Yaitu tempat duduk di samping Rasulullah SAW. Jelas? Kira-kira ya bintang, tempat duduk paling enak di mana? Tempat duduk paling enak di mana ya? Pasti di sebelahnya Mas Joko. Kenapa kok bisa ngomong begitu? Ini lontaran dari seorang pecinta kepada yang dicintai. Tidak ada cinta yang mengandung halal, mengandung apa? Satu nih mengandung halal, yang kedua mengandung apa? Mengandung kebersihan dan kesucian, yang ketiga tidak akan menyesatkan, yang keempat tidak akan terjerumus kepada yang haram, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Rasulullah SAW. Jelas? Ini saya kasih kuncian. Apa kuncian? Ini kalau lagi mahal rupiah, ada satu kalimat di sini. Pas itu kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hajat-hajat dunia akhirat yang baik, yang halal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Wa bijahi ya ilahi marhaban marhaban ajud wa baligh kulla maqsad marhaban. Di sini pas ini itu insya Allah segala hajat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Udah setengah 12. Ini saudara, sebenarnya kita mau buka tentang tasawuf, karena Al-Fakir udah niat insya Allah dari mulai minggu ketiga atau minggu keempat, salah satu